Analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Tika Budiarti, peserta pelatihan dasar CPNS Kabupaten Majalengka tahun 2022 dengan penempatan UPTD Puskesmas Sindang. Berikut merupakan topik bahasan yang akan dibahas. 1. Identifikasi isu. 2. Penentuan core isu. 3. Analisis penyebab isu. 4. Gagasan kreatif yang diusulkan. Identifikasi isu yang pertama yaitu kurangnya kepatuhan pengunjung menggunakan masker saat berobat ke puskesmas. Faktanya, masih terdapat pasien yang tidak memakai masker saat berkunjung ke puskesmas karena beranggapan bahwa pandemi COVID telah berakhir. Dampaknya akan terjadi penyebaran virus di lingkungan puskesmas. Pihak terdampak yaitu masyarakat, khususnya pasien yang berkunjung ke puskesmas dan petugas yang bekerja di puskesmas. Yang kedua, pasien berobat tanpa membawa kartu berobat. Faktanya masih terdapat pasien yang berkunjung tanpa membawa kartu berobat. Dampaknya menghambat pelayanan karena fungsi dari kartu obat itu sendiri untuk mempercepat proses registrasi pasien. Pihak terdampak petugas puskesmas. Ketiga, terdapat petugas yang tidak menerapkan 5S. Faktanya masih ada petugas yang bersikap tidak ramah terhadap pasien. Dampaknya akan menghasilkan pandangan negatif terhadap puskesmas dan kepuasan pelanggan tidak tercapai. Pihak terdampak yaitu pasien dan UPTD Puskesmas Sindang. 4. Ruang obat tidak sesuai standar. Faktanya, gudang obat kecil dan menyatu dengan loket obat. Dampaknya, penyimpanan obat sangat padat dan bertumpuk sehingga menyulitkan petugas dalam menyimpan sesuai pedoman penyimpanan. Pihak terdampaknya itu yaitu petugas farmasi dan puskesmas Sindang. 5. Pencatatan pemasukan dan pengeluaran obat masih dilakukan manual. Faktanya, belum adanya sistem atau program elektronik yang dapat mempermudah terkait pencatatan pemasukan dan pengeluaran obat di instansi farmasi puskesmas Sindang. Dampaknya, terjadi kekeliruan dalam penyampaian laporan secara real dan waktu kerja menjadi kurang efektif. Pihak terdampaknya petugas farmasi. 6. Kurangnya pemahaman pasien terhadap penggunaan obat antibiotik dan pengetahuan mengenai BUD obat. Faktanya, hanya sekitar 25% pasien yang memahami penggunaan obat antibiotik dan penyimpanan obat setelah kemasan dibuka. Dampaknya, obat antibiotik menyebabkan resistensi dan penggunaan obat dengan kemasan yang sudah dibuka bisa menyebabkan keracunan. Pihak terdampak yaitu masyarakat, khususnya pasien yang berkunjung ke puskesmas. Berdasarkan identifikasi isu yang sudah dilakukan, kemudian perlu dilakukan proses analisis isu untuk menentukan isu mana yang menjadi prioritas guna mencari solusi agar isu tersebut dapat teratasi. Teknik yang digunakan dalam penerapan kriteria kualitas isu berikut merupakan tabel analisis isu menggunakan alat bantu USG atau Urgency Seriousness Graph. Berdasarkan hasil dari analisis yang sudah dilakukan dengan teknik lapisan isu yakni teknik USG, maka didapatkan isu yang menjadi prioritas yaitu kurangnya pemahaman pasien terhadap penggunaan obat antibiotik dan pengetahuan mengenai biousage obat, sehingga isu tersebut harus segera diatasi. Kemudian, isu yang dipilih dilakukan teknik lapisan isu yang kedua, yakni menggunakan analisis pendekatan fishbone diagram. Berikut merupakan diagram fishbone. Dari masalah isu di atas ditemukan gagasan kreatif. Yang pertama, menginformasikan kepada masyarakat terkait kepatuhan meminum obat antibiotik dan mengenai BUD obat. 2. Membuat brosur atau leaflet yang memuat informasi mengenai kepatuhan meminum obat antibiotik dan mengenai BUD obat. 3. Memberikan pemahaman bahwa obat antibiotik tidak dijual bebas dan hanya dapat dibeli dengan resep dokter. 4. Mengoptimalkan pelayanan obat di puskesmas pada saat PIO. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.